Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Asala Septia dari PIAUD kelas F akan menjelaskan sedikit materi mengenai statistika pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Sofia Mas Ayu MA, mata kuliah Statistika Pendidikan. Langsung saja, di materi pertama ada penelitian dan statistik. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun hal yang harus dipahami saat melakukan penelitian, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Kemudian ada ciri-ciri keilmuan, ada rasional, empiris, sistematis, dan kemudian data yang diperoleh pun itu memiliki kriteria tertentu, yaitu yang pertama adalah valid, reliable, dan objektif. Dengan tujuan penelitian secara umum, yaitu bersifat penemuan dengan data yang diperoleh dari penelitian betul-betul data baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Kemudian pembuktian data yang diperlukan untuk pembuktian adanya keraguan-keraguan terhadap suatu pengetahuan. Dan pengembangan, yaitu data yang diperoleh dari sebuah penelitian digunakan untuk memperdalam dan memperluas suatu pengetahuan. Statistik dan statistika. Statistik sendiri merupakan alat pengolah data angka, sedangkan statistika itu cabang ilmunya yang mengamati dan mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Statistik itu merupakan produk dari kerja statistika, sedangkan statistika sendiri itu penghasil dari statistik. Adapun macam-macam dari statistik, yang pertama adalah statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Dari statistik deskriptif ini hanya data yang kita uji saja, tidak berlaku data secara keseluruhan. Sedangkan untuk statistik inferensial itu merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi atau berlaku untuk keseluruhan. Kemudian statistik parametris. Statistik ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Kemudian statistika non-parametrik. Kemudian statistik ini tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi. Penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik ini tergantung pada asumsi dan jenis data yang dianalisis. Kemudian selanjutnya distribusi frekuensi, yaitu pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data yang dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Mengolah data mentah menjadi tabulasi data. Kemudian ada istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu adalah interval kelas, yaitu selisih antara tepi atas dan tepi bawah. Tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah. Tepi bawah kelas itu diperoleh dengan mengurangkan 0,5 terhadap batas bawah kelas. Sedangkan tepi atas kelas diperoleh dengan menambahkan 0,5 terhadap batas atas kelas. Kelas sendiri merupakan kelompok-kelompok data. Contohnya, kelas pertama, rentangnya dari data 35 sampai 39. Kemudian ada ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Untuk kelas 35 sampai 39, ujung atas itu 39 dan 35-nya itu ujung bawah. Kemudian batas atau tepi kelas. Batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang 0,5. Batas atas itu ujung atas ditambah 0,5. Untuk panjang kelas atau P itu sama dengan batas atas dikurang batas bawah.
Kemudian frekuensi merupakan banyak data pada setiap kelas. Adapun langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu kita menentukan K atau banyaknya kelas dengan menggunakan rumus aturan Stargers, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N itu merupakan banyaknya keseluruhan data. Kemudian tentukan rentang data atau R. R ini dicari menggunakan data maksimal dikurang dengan data minimal. Kemudian membagi rentang data dengan banyaknya kelas dengan P sama dengan R per K. Tentukan ujung bawah kelas pertama. Pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Kemudian tentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang 0,5. Kemudian untuk batas atas itu batas bawah ditambah dengan P. Tentukan ujung atas kelas pertama. Itu ujung atas itu sama dengan batas atas dikurang 0,5. Kemudian daftarkan semua ujung pada cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Tentukan frekuensi pada masing-masing kelas dengan menggunakan tools atau tally. Dan yang terakhir, jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya itu sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Contoh dari data hasil ujian akhir mata kuliah statistik dari 60 orang mahasiswa. Data terkecilnya 10 dan data terbesarnya 98. Mencari rentangnya yaitu 88. Mencari K atau banyaknya kelas yaitu 7 kelas. Panjang kelasnya 13. Kemudian mencari batas kelas pertama, ujung atas. Dan ini menggunakan alternatif 1, 2, 3, kita pakai alternatif 2. Di kelas pertama ada 9 sampai 21. Mencari nilai tengah kelas, yaitu batas bawah kelas ditambah batas atas kelas sama dengan dibagi 2 sama dengan 15 hasilnya. Frekuensi kelas pertama itu ada 3. Di sini tabelnya. Interval kelas untuk kelas pertama 9 sampai 21 dengan batas kelas 8,5 sampai 21,5, nilai tengahnya 15 dengan frekuensi datanya 3. Jika kita jumlahkan semuanya itu ada 60. Jadi sama dengan data yang awal tadi. Kemudian kita masuk di penyebaran data, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data yang berbeda atau bervariasi dengan ukuran pusatnya itu seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Yang pertama itu adalah range atau jangkauan, yang merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Dengan rumus R sama dengan X maksimal dikurang dengan X minimal. Simpangan baku atau standar deviasi atau dilambangkan dengan S. Untuk rumusnya data tunggal dan data kelompok. Kemudian ada kuartil, nilai yang membagi kelompok data dengan 4 bagian. Letak Q1 QI itu menunjukkan kuartil keberapa yang ditanyakan, kemudian N itu banyaknya data, dibagi dengan 4. Persentil. Persentil ini dibagi dengan 100 bagian. Kemudian koefisien variasi, perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata. Masuk ke dalam populasi dan sampel. Populasi sendiri merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti memiliki beberapa karakteristik yang sama, sedangkan sampel sendiri merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Kemudian ada teknik pengambilan sampel. Ada probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling itu memiliki kesempatan yang sama. Kemudian ada macam-macam probability sampling, ada sampling acak, sampling acak berstrata, kemudian ada sampling acak berkelompok. Kemudian ada non-probability sampling, teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih itu menjadi sampel tidak diketahui. Dengan beberapa faktor kebetulan yang dijumpai peneliti, mengambil sampel dalam jumlah yang tertentu dan dianggap merefleksi populasi. Kemudian ada pemilihan sampel sesuai dengan yang dikehendaki, kasus unik, investigasi mendalam, serta menetapkan subjek yang sesuai dengan kriteria sampel. Kemudian selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara, pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang terkadang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Lalu bagaimana dengan kita yang untuk membuat hipotesis? Proses membuat hipotesis ini dapat diturunkan dari beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang kita teliti. Jadi diperlukan teori-teori yang dapat membuat hipotesis. Fungsi dari hipotesis ini kebenaran sementara yang perlu diuji. Kebenarannya, oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk membukakan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran sesuatu. Kemudian yang selanjutnya adalah korelasi. Korelasi ini merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel tak bebas atau dependen. Dengan apabila beberapa variabel independen bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, itu disebut dengan korelasi berganda. Dan korelasi parsial ini merupakan satu variabel independen berhubungan dengan satu variabel tak bebas. Dengan rumus R sama dengan 1 dikurang 6 sigma B pangkat 2 BI pangkat 2 dibagi dengan N dikali N pangkat 2 dikurang 1. Kemudian kita masuk ke analisis regresi. Analisis regresi ini biasanya digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen secara individu atau parsial maupun bersama-sama atau simultan. Kemudian regresi linear ini sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y ini mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan di memperkirakan Y. Kemudian yang terakhir adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas ini merupakan ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan ini apakah dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.